Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adel Cimeayu Nawekli, NIM 2111E1037. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang perhitungan KPK dan FPB dan juga perhitungan dari pertanyaan ini. Nah, sekarang di sini sudah ada latihan dari pertanyaan 1 hingga pertanyaan kelima. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu dari pertanyaan pertama. Di sini pertanyaannya yaitu hitung KPK dan FPB dari 147, 546, dan 637. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel, teman-teman bisa lihat ya. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan FPB dan KPK dari 3 bilangan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan tabel seperti saya. Saya di sini sudah mencatat faktor dan bilangan 147, bilangan 546, bilangan 637. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang faktornya. Di sini teman-teman bisa menggunakan dari faktor yang terkecil hingga faktor yang terbesar. Tetapi apabila teman-teman ingin menggunakan faktor dari yang terbesar hingga yang terkecil, bisa juga, tergantung dari teman-teman saja. Di sini saya menggunakan faktor dari yang terkecil, yaitu angka 2. Di sini saya akan mulai. 147 dibagi dengan 2 tidak mendapatkan hasil. Jadi di sini kita tulis saja dengan tanda X. Selanjutnya 546 dibagi dengan 2 akan mendapatkan 273. Selanjutnya 637 dibagi 2 tidak juga mendapatkan hasil. Jadi tulis saja dengan tanda X seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya di sini saya bagi lagi dengan 3 karena di atas tadi yang 147 tidak bisa dibagi dengan angka 2. Jadi sekarang saya akan bagi dengan faktor angka 3. 147 dibagi dengan 3 yaitu 49. Setelah itu di sini ada 273 hasil pembagian tadi dengan faktor 2. Jadi sekarang saya akan bagi lagi dengan faktor angka 3. Jadi 273 dibagi dengan 3 hasilnya 91. Nah, setelah itu tadi di atas ini tidak ada hasil angka yang dapat dibagi dengan bilangan kedua. Jadi di sini saya bagi juga dengan angka 3 di sini, tetapi saya tidak mendapatkan hasil juga. Jadi di sini tulisnya X saja. Karena 637 bagi 3 tidak mendapatkan hasil angka, ya. Jadi di sini saya akan bagi lagi dengan faktor angka 7. 147 ini tadi kan di sini tidak mendapatkan hasil 49 ya. Jadi di sini kita bagi lagi 49 dibagi dengan 7 hasilnya 7. Dan 91 dibagi dengan 7 hasilnya 13. Dan di sini tadi kan kita belum mendapatkan hasil angka apapun. Jadi kita tetap akan membagikan 637 dibagikan dengan 7 hasilnya 91. Nah, di sini teman-teman harus membaginya hingga angka yang paling terkecil. Jadi 1 ya. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 13 dibagi 7 tidak akan mendapatkan hasil angka seperti yang saya bilang tadi. Dan 91 dibagi 7 hasilnya 13. Untuk mendapatkan angka 1 lagi kita harus membaginya dengan angka 13. Jadi faktor yang terakhir yaitu 13. 13 dibagi 13 jadi mendapatkan 1. Nah, di sini 13 juga dibagi 13 mendapatkan 1. Jadi ini 1 dibagi 13 kan nggak bisa ya. Ini udah bilangan terkecil. Oke, sekarang saya akan menjelaskan FPB dan KPK-nya didapat dari mana. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel sebelah sini yang tadi kita sudah lihat sama-sama. FPB yaitu faktor persekutuan terbesar. Jadi maksud dari faktor persekutuan terbesar ini bukan berarti faktor terbesar yang ada di tabel tersebut tadi.
yaitu 13, bukan seperti itu. Tetapi FPB yaitu kita ambil persekutuan yang ada di dalam tabel ini yang berkaitan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di faktor mana yang semuanya ada angka yang dapat dibagi atau hasil angka yang sudah ada dari pembagian sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di faktor yang kedua, di sini ada yang X, di sini 273, di sini juga ada yang X. Jadi teman-teman bisa lihat di setiap tabel-tabel tersebut, di sini kan setiap tabel tersebut ada angka X ya. Jadi kita tidak bisa mengambil dari tabel lain selain dari faktor ini, angka 7. Jadi FPB dari 147, 546, dan 637 yaitu 7. Kenapa 7? Karena tadi yang saya bilang ini yaitu persekutuan ya. Jadi di sini faktor 7 ini, angka 7 ini ada yaitu 7, 13, dan 91. Ini di tabel ini kan yang di barisan ini tidak ada angka X ya, tidak ada yang tidak bisa dibagi ya. Jadi FPB-nya 7. Sekarang bagaimana kita mendapatkan KPK-nya? KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini cara mendapatkan KPK kita bisa lihat di faktor yang tadi, faktor hasil pembagian tadi. Nah, faktor yang ini kita kali saja setiap faktor angkanya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat 2, 3, 7, 7, dan 13. Kita bisa langsung kalikan saja ya. Jadi 2 kali 3 kali 7 kali 7 kali 13 sama dengan 3.822. Teman-teman bisa hitung kembali. Jadi di sini KPK-nya yaitu 3.822. Di sini selain teman-teman menghitung dari bilangan faktornya atau angka faktornya di sini, teman-teman juga bisa cari KPK dari setiap kolomnya. Di sini saya berikan kode saja KPK kolom 2, 3, 4. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kan kolom pertama ya, kolom faktor ini, dan yang kedua ini kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Jadi saya menggunakan kolom kedua ini cara lain ya. Jadi KPK kolom kedua sama dengan 147 kali 2 kali 13 sama dengan 3.822. Kenapa hasilnya sama? Saya kembali lagi ke tabelnya. Di sini apabila kita menggunakan kolom kedua ini, jadi teman-teman bisa melihat ya. Di sini 147 ini sudah pasti kita menggunakan untuk angka atau bilangan yang pertama ini ya, yang di kolom kedua. Jadi setelah itu kita harus melihat dari tabel di dalam sini kolom mana yang kosong atau yang ditandai dengan huruf X atau tidak ada hasilnya saat kita membagi ya. Jadi di sini 147 ini tadi kan tidak bisa dibagi dengan 2 ya. Jadi ada angka X, dan tadi 1 ini tidak bisa dibagi dengan angka 13. Jadi hasilnya X juga. Nah, kita di sini ambil faktor yang ada tanda X ini. Nah, dari 147 ini faktor mana yang ada tanda X-nya. Jadi faktor angka 2, faktor angka 13 ya. Jadi di sini 147 dikali 2 dikali 13 sama dengan 3.822. Teman-teman bisa cek ya sendiri dengan menghitung di kalkulator atau apapun itu. Hasilnya sama, tetap sama dengan yang KPK di atas. Nah, berikutnya juga sama juga dengan yang KPK kolom ketiga, KPK kolom keempat juga seperti itu. Kita bisa menggunakan angka depannya ini juga. Seperti kolom ketiga di sini kan 546 ya. Kita juga sama mencari yang ada tanda X-nya. Jadi di sini 7, jadi kita bisa buat dengan 546 dikali 7 sama dengan 3.822. Sama juga dengan kolom keempat ya. Di sini 637 dikali 2 dikali 3 hasilnya 3.822. Sama ya teman-teman. Jadi di sini selain kita bisa menggunakan KPK dari keseluruhan faktor, kita juga bisa menggunakan KPK dari setiap kolomnya seperti itu. Jadi dapat memudahkan teman-teman untuk perhitungannya.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Oke, di sini pertanyaan yang kedua yaitu hitung KPK dan FPB dari 210, 588, dan 910. Teman-teman tadi sudah mengetahui caranya ya, yang saya sudah jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Jadi di sini saya akan bacakan saja hasil yang saya sudah dapatkan. Teman-teman bisa membuktikannya lagi dengan membagikan sesuai cara yang teman-teman dapatkan ya. Jadi di sini 210 dibagi 2 105, 588 dibagi 2 294, dan 910 dibagi 2 dapatnya 455. Kemudian 105 dibagi 2 tidak ada. 294 dibagi 2 147. 455 dibagi 2 tidak ada juga. Kemudian 105 dibagi 3 35. 147 dibagi 3 49. Kemudian 455 dibagi 3 tidak ada juga ya. Kemudian 35 dibagi 5 dapatnya 7. 49 dibagi 5 tidak ada. Kemudian 455 dibagi 5 dapatnya 91. Kemudian 7 dibagi 7 dapatnya 1. 49 dibagi 7 dapatnya 7. Kemudian 91 dibagi 7 dapatnya 13. Kemudian 1 dibagi 7 tidak bisa. Dan 7 dibagi 7 dapatnya 1. 13 dibagi 7 dapatnya X atau tidak ada ya. Dan setelah itu 1 dibagi 13 juga tidak bisa. 1 dibagi 13 juga tidak bisa. Nah 13 dibagi 13 dapat hasilnya 1 yang terkecil ya. Jadi seperti cara yang saya sudah jelaskan tadi, FPB yaitu kita ambil dari faktor yang bersekutu. Jadi di sini kenapa ada 2 kali 7? Tadi kan yang di atas cuman ada angka 7 ya. Jadi di sini ada 2 faktor yang bersekutu. Yaitu di sini kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada di faktor angka kedua ini ada 105, 294, dan 455. Semuanya bisa dibagi ya dengan faktor angka 2. Nah, setelah itu di sini ada faktor angka 7. Semuanya juga bisa dibagi ya, bisa mendapatkan hasilnya ya. Jadi di sini ada 2 faktor angka. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14 ya. Jadi FPB-nya yaitu 14. Nah, KPK-nya juga sama seperti tadi ya yang saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Jadi kita kalikan faktor angka yang di sini. Dan kita juga bisa pakai yang KPK dari kolom pertama, KPK dari kolom kedua, dan KPK dari kolom ketiga dan keempat. Seperti itu ya. Jadi hasilnya ini ya teman-teman bisa lihat. Jadi saya menggunakan KPK ini saja untuk menjelaskan ya. KPK faktor angka yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7 kali 7 kali 13 sama dengan 38.220 ya. Semuanya hasilnya sama. Oke, saya akan menjelaskan lagi ke pertanyaan ketiga. Nah, di sini pertanyaan yang ketiga yaitu hitung 12 kali akar 64 kurang 7 kali 3 pangkat 3 tambah 60 dibagi 9 kali 4. 9 kurang 4 kali 3 tambah 3 pangkat 2 kali 4 ya. Sama dengan berapa? Sekarang saya akan menjelaskan ya. Di sini cara untuk menghitung bilangan-bilangan di atas ini yaitu seperti ini. Di sini 12 dikali akar 64 kurang 7 kali 3 pangkat 3 tambah 60 bagi 9 kurang 4 kali 3 tambah 3 pangkat 2 kali 4. Di sini teman-teman bisa mengerjakan sesuai dengan tata cara menghitung ya. Jadi di sini kita bisa mengerjakan duluan yaitu akar pangkat dan juga pangkat bilangan ya atau pangkat angka, mohon maaf. Jadi di sini
Ya, di sini 12 kali 8. Kenapa 8? Karena 8 ini dari akar 64. Akar 64 kan 8 ya teman-teman. 8 dikali 8 kan 64 ya. Jadi pengerjaannya yaitu akar pangkat terlebih dahulu. Jadi di sini 12 kali 8 dikurangi 7 kali 27. 27 ini dari mana? Dari 3 pangkat 3 ditambah 60 dibagi 9 kurang 4 kali 3 ditambah 9 kali 4. 9 ini dari mana? Dari 3 kali 3 ya. Nah, di sini 12 kali 8 hasilnya dapat 96 dikurang 7 kali 27 ditambah 60 dibagi min 3. Min 3 ini dari 9 kurang 4 dikali 3 di dalam angka yang ada atau penjumlahan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi min 3 ditambah 36 dari 9 kali 4 ya. 96 dikurang 189 hasil dari min 7 kali 27 kan dapatnya min 189 ya. Jadi di sini 96 dikurangi 189 dikurangi 20. 20 ini dari mana? Dari 60 dibagi min 3. Jadi min 3 ini sudah di sini tanda tambah ya. Jadi berubah menjadi tanda min karena di sini tadi ya. Jadi 189 dikurang 20 ditambah 36. Kemudian jadinya min 93 kurang 20 tambah 36. Min 93 dari penjumlahan di sini ya teman-teman. 96 dikurangi 189 dapatnya min 93. Dikurangi 20 ditambah 36. Di sini aturan perhitungannya teman-teman pasti sudah tahu ya. Aturan perhitungan yaitu apabila ada tanda min atau tanda tambah, penjumlahannya mana yang duluan itu terserah ya. Apabila ada pengurangan atau pertambahan, di situ tidak ada yang saling bertentangan. Jadi kita bisa menghitung dari min duluan atau dari plus duluan ya. Jadi min 93 dikurangi 20 yaitu min 113 ditambah 36. Jadi dapatnya min 77. Jadi ini hasilnya ya teman-teman. Di sini saya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya dapatkan ya. Selanjutnya saya menjelaskan untuk nomor 4. Nomor 4 yaitu pertanyaannya hitung 3 kali 3 tambah 6 kali 5 dibagi 13 kurang min 1 tambah akar 49 kurang 3 kali 2 tambah 8 bagi 2. Ya, di sini seperti cara yang di atas tadi teman-teman. Jadi kita akan mengerjakan akar terlebih dahulu, tapi di sini saya akan mengerjakan akar secara bersamaan dengan yang ada di angka yang ada di dalam tanda kurung. Jadi di sini 3 dikali 3 tambah 6 kali 5. Jadi 3 kali 3 9 ditambah 6 kali 5 jadi 30. Dibagi 13 tambah 1. Kenapa 1? Dari sini. Dikurang min 1. Nah, min 1 kan di dalam kurung. Jadi dalam kurung ini kan tanda min. Jadi min dikali min hasilnya plus ya. Jadi 13 ditambah 1 tambah 7. 7 ini dari mana? Dari akar 49 ya. Jadi 7 kurang 3 dikali 2 ditambah 4. Terus di sini 39 dari 9 tambah 30 di atas dibagi 13 ditambah 1 tambah 7 kurang 6 tambah 4. Min 6 ini dari mana? Dari min 3 dikali 2. Nah, setelah itu 3 ditambah 1, 3 ini dari mana? Dari hasil pembagian ini. Nah, aturan perhitungannya apabila ada tanda bagi didahulukan tanda bagi ya teman-teman. Itu yang setahu saya teman-teman. Apabila saya salah mungkin teman-teman bisa mengoreksinya di kolom komentar. Jadi 3 ditambah 1 ditambah 7 kurang 6 tambah 4. Dapatnya 11 kurang 2. Jadi di sini teman-teman bisa lihat 11 dari mana ya. Dari 3 tambah 1 kan 4. 4 tambah 7 11 ya. 11 terus kemudian 6 min 6 ditambah 4 jadi dapat hasilnya min 2. Jadi 11 kurang 2. Dapatnya 9 ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya.
Dari cara perhitungan tadi kita bisa lihat bahwa apabila ada salah satu aturan perhitungan atau contohnya teman-teman mengerjakannya kali duluan atau bagi duluan atau sebaliknya ya, ada yang kita bisa mendapatkan hasilnya salah, tergantung dari cara menghitung teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan baik-baik kembali. Di sini saya akan menjelaskan lagi soal nomor 5. Di sini pertanyaannya yaitu hitung 3 kali 3 ditambah 6 kali 5 dibagi 13 per akar 9 kurang 2 pangkat 3 ditambah 12 bagi 2 dikurang min 1 tambah akar 49 dikurang 3 kali 2 tambah 8 bagi 2 per 1 kurang akar 3 pangkat 2 tambah pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungannya. Jadi di sini kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Jadi di sini 9 tambah 30 dari mana? Dari 3 kali 3 ditambah 6 kali 5. 3 kali 3 dapatnya 9, 30 dapatnya dari 6 kali 5 ya. Jadi dibagi 13. Nah, kemudian yang di bilangan yang di bawahnya, yang di ini penyebutnya, di sini akar 9 ini kita ubah menjadi angka biasa atau bilangan biasa. Jadinya akar 9 yaitu 3 dikurang 8. 8 dari mana? 8 dari 2 pangkat 3 ditambah 12 dibagi 2. Nah, bilangan di sebelahnya. Min 1 ditambah 7. 7 dari mana? Dari akar 49. Kemudian min 6 atau dikurangi 6 ditambah 4. 6 dari mana? Dari min 3 kali 2 ya teman-teman. Dan 4 dari mana? Teman-teman pasti sudah tahu ya, dari 8 dibagi 2. Nah, setelah itu 1 dikurangi akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 3. Pasti di sini teman-teman bertanya, mengapa bilangan yang di sini atau akar pangkat yang di sini saya satukan ya. Jadi yang di sebelah sini tadi kenapa saya tidak menyatukan yang akar pangkat 9 dikurangi 2 pangkat 3, saya tidak menyatukan menjadi satu bilangan atau seperti yang di sebelah ini teman-teman ya. Di sini kenapa saya tidak menggabungkan? Karena akar 9 ini tidak ada pangkat atau seperti yang di sebelah ini. Di sini kan terdapat akar 3 pangkat 2 ya. Jadi di sini sama-sama akar pangkat ya. Di sini akar pangkat 9 tidak ada pangkat di sebelahnya. Jadi saya tidak bisa menyatukan bilangan atau angka tersebut. Kalau yang di sebelah sini sama-sama memiliki pangkat ya. Jadi di sini akar 3 pangkat 2 ya. Ditambah 4 pangkat 2. Jadi saya menyatukan di sini ya. Jadi nanti saya akan menjumlahkannya di bawah sini, teman-teman nanti bisa lihat. Jadi 39 dibagi 13, 39 tadi dari sini ya, per 3 kurang 8 ditambah 6. 6 dari sini, dari 12 bagi 2. Kemudian 6 kurang 6 ditambah 4. 6 ini dari mana? Dari min 1 ditambah 7. Pembagian di sini ya, teman-teman bisa lihat atau penjumlahan yang di sini. 1 dikurangi akar 9 ditambah 6. Nah, akar 9 ini tadi seperti yang saya bilang yang di atas. Mereka sama-sama memiliki pangkat dan pangkatnya sama, yaitu 2. Jadi saya bisa menyatukan di sini ya. Ini tergantung atau sesuai dengan cara yang saya ketahui ya teman-teman. Teman-teman bisa cari di referensi yang lain. Tetapi di sini saya menggabungkan yaitu akar 9 ditambah 16 dari sini ya. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16 ya. Ditambah 6. Jadi di sini 3 per 1, 1 dari sini ya, dan 3 dari sini ya.
Oke, dikurangi 4 per 1 kurang akar 25 tambah 6. Akar 25 dari mana? Dari sini tadi ya teman-teman. Dari akar 9 tambah 16, yaitu kan akar 25 ditambah 6. Oke. Selanjutnya 3 per 1 dikurangi 4 per 1 kurang 5 ditambah 6. Nah 5 ini kan tadi dari akar 25 ya. Mana? Ini ya. Akar 25 ini kan 5 ya. Jadi kita ubah jadi 5. Jadi 3 per 1 dikurangi 4 per 2. 2 ini dari hasil penjumlahan ini, 1 kurang 5 ditambah 6 ya. Jadi 3 dikurangi 4 per 2. Jadi hasilnya 1 ya teman-teman. Jadi dari pertanyaan terakhir ini ya, yang nomor 5 ini, hasilnya yaitu 1. Kenapa 1? Dari sini ya. 3 dikurang 4 per 2. Nah, kenapa hasilnya bisa 1 di sini teman-teman? Karena teman-teman di sini bisa perkecil dulu pecahan yang di sebelah sini. Jadi pecahannya yaitu min 4 per 2 ya. Jadi min 4 per 2 berapa hasilnya? Hasilnya yaitu min 2. Jadinya di sini nanti 3 dikurangi 2. Hasilnya dapat 1 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sampai sini teman-teman bisa paham ya dari hasil perhitungan bilangan bulat dan pecahan-pecahan tadi ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya.